Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan review untuk salah satu receiver yang termasuk legendaris menurut kami, yaitu Counsat IMEX 899 AVS Plus. Bagi yang belum sempat untuk menontonnya, silahkan untuk di browsing saja. Dan untuk receiver ini masih worth it kok untuk dibeli, walaupun harganya boleh dikatakan masih cukup mahal ya, di 400 ribuan atau ya 400 sampai dengan 500 ribu. Namun yang jelas masih ada yang menjualnya. Jikalau teman-teman tertarik, link pembelian sudah kita sertakan di deskripsi video. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mereview receiver ini dengan menggunakan software yang lain yang bukan merupakan software originalnya, yaitu dengan menggunakan K9 Plus Ultimate. Bagaimana cara untuk melakukan proses upgrade-nya? Kita tuh sudah membuatkan video tersendiri, jadi teman-teman nanti silahkan untuk dilakukan browsing saja. Ada 2 video kalau kita tidak salah, bagaimana cara untuk melakukan update atau upgrade dengan menggunakan receiver ini. Nah, sekarang saya sudah masuk ke menu, kita coba lihat versionnya. Ini merupakan versi untuk Ultimate K9 Plus yang kita gunakan sekarang, yaitu versi 292. Jangan lupa setelah selesai kita melakukan proses upgrade, untuk dilakukan proses upgrade secara online. Nah, yang ini ya, dan ini sudah saya lakukan. Dan kalau kita perhatikan, untuk versi yang terakhirnya memang adalah versi 292 seperti yang kita gunakan saat sekarang ini. Sekali lagi, pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet dan sebaiknya menggunakan UPS ya pada saat melakukan proses update atau upgrade ini. Jadi kalau seandainya listrik mati tiba-tiba, tidak mengakibatkan mata merah. Namun kalau seandainya listrik mati, bagaimana cara menanggulanginya pun sudah kita jelaskan di video tersendiri. Jadi silakan untuk dilakukan browsing saja. Jadi tidak perlu untuk khawatir. Untuk CA menu ini tidak ada gunanya ya, karena memang tidak ada slot untuk CA card-nya atau untuk kartu tayangnya untuk Counsat ini, jadi tidak bisa kita gunakan atau kita pakai. Pada bagian server setting kita bisa memperhatikan berbagai macam protokol yang didukung seperti CC-Cam dan beberapa protokol lainnya, ada H-Share juga, X-Cam, Avatar Cam. Namun sayang saja sih setelah saya perhatikan ternyata di sini tidak terdapat untuk MG Cam-nya. Namun untuk New CS ada ya. Nah, sayangnya adalah seperti itu saja. Kemudian untuk menu secara lengkapnya saya akan kasih lihat ya. Nah, saya akan keluar dulu. Kemudian setelah itu kita tekan tombol menu. Nah, ini merupakan tampilan menu dari Counsat dengan menggunakan softwarenya, itu adalah Ultimate K9 Plus. Untuk installation, nah pilihan-pilihannya adalah standar saja seperti ini. Jadi ada transporter listnya juga. Namun sayang saja jikalau kita ingin menghapus transporternya ini, kita harus sorot satu persatu, kita harus pilih satu persatu, baru kita hapus dengan menekan tombol kuning pada remote control ya, kalau kita ingin menghapusnya secara banyak. Nah, jadi harus kita seleksi dulu satu persatu seperti itu. Dan untuk scanningnya mendukung metodenya, ada blend scan-nya juga. Nah, misalnya untuk Telkom ini kita coba tes saja. Nah, di sini ada auto scan pilihannya, kemudian ada blend scan juga ya. Jadi ada pilihan 2 di sini untuk channel type, ada all. Kalau seandainya kita pilih auto ya, kita bisa pilih all, kemudian FTA. Ada 2 pilihan. Networknya ini pun juga bisa kita on-kan dan bisa juga kita off-kan seperti itu. Nah, untuk tampilan menu yang lain adalah seperti ini ya. Selain daripada installation juga terdapat channel. Nah, ini merupakan pilihan-pilihan pada channelnya. Dan pasti saja untuk menggunakan software Ultimate K9 Plus ini juga sudah mendukung favorite list. Jadi ada sebanyak, kalau kita perhatikan di sini ada sebanyak berapa nih? Ada sebanyak 8 pilihan ya untuk favorite listnya. Jadi cukup banyak. Jadi nanti silakan dikelompokkan saja dari sekian banyak channel yang ada sesuai dengan maunya kita, supaya lebih mudah saja pada saat kita menonton nantinya. Nah, ini merupakan pilihan pada setting yang sebelumnya kita sudah masuk. Ada Ethernet config, di mana untuk akses ke jaringan ada 2 ya. Di sini bisa dengan menggunakan WiFi network dan bisa juga dengan menggunakan LAN network atau LAN internet. Kemudian untuk ini juga sudah mendukung untuk web server. Jadi untuk web server nanti silahkan bagaimana cara untuk menggunakan web servernya nanti akan kita buatkan juga video tersendiri, atau silahkan dicari di channel yang lainnya karena ini sudah banyak yang ngebahasnya. Jadi ini tidak terlalu susah sih ya bagaimana cara untuk menggunakan fitur web server ini. Namun untuk web server ini bisa berfungsi dengan menggunakan LAN ya, dengan menggunakan kabel LAN. Sebenarnya sih mungkin saja dengan menggunakan WiFi bisa, dengan catatan alamatnya atau IP address-nya kita tuh tahu.
Jadi untuk mengetahuinya bisa saja nanti alokasi DHCP-nya tuh kita atur ya pada router, sehingga IP address-nya nanti bisa di-assign secara otomatis sesuai dengan maunya kita, sehingga kita dapat mengetahui WiFi atau IP address-nya. Karena kalau menggunakan WiFi network ini untuk WiFi atau untuk IP address-nya kita tidak bisa mengetahuinya, sayangnya adalah seperti itu. Jadi ya untuk mengetahuinya ya kita harus lihat di routernya. Kemudian pilihan yang lain ada factory reset, remote control. Nah ini menggunakan aplikasi yang lain, silahkan di-download nanti ya aplikasi yang bersesuaian dengan menggunakan fitur remote control, sehingga nantinya receiver ini bisa kita kendalikan dengan menggunakan smartphone. Tapi untuk smartphone dan receiver harus berada dalam satu jaringan yang sama. Ada juga TS delay. Nah TS delay ini sangat berguna sekali bagi teman-teman yang misalnya akses internetnya tidak stabil. Jadi nilainya nanti silahkan diatur saja. Untuk mengaturnya ini harus di set ke on. Jadi silakan nanti yang lancar itu di berapa second misalnya gitu ya. Nah ini merupakan pilihan-pilihan yang tersedia gitu. Dan kemudian untuk pilihan-pilihan yang lain ada CA menu juga dan Vanilla Premium. Nah ini tentunya juga harus dalam kondisi aktif ya. Kemudian ada pilihan-pilihan yang lain untuk Bisky, dia sudah mendukung tentunya. Nah untuk Bisky ini pastikan dia itu kita sudah aktif standby di channel yang mendukung Bisky, karena ini tidak mendukung untuk menggunakan misalnya adalah AutoBIS tidak berfungsi atau tidak bisa ya. Misalnya di sini saya cobakan di CNBC. Walaupun di sini kita tunggu lama tetap tidak akan bisa karena memang tidak mendukung untuk AutoBIS, tidak ada server yang terhubung ke receiver ini. Jadi harus kita masukkan secara manual. Memasukkannya setelah kita aktif di channel yang ingin kita masukkan Bisky-nya, lalu kita tekan menu, kemudian kita sorot, kita pilih adalah setting, kemudian selanjutnya kita pilih Bisky. Nah di sini silakan nanti teman-teman masukkan Bisky-nya. Nah untuk shortcut bagi yang mengetahuinya silakan nanti di komen saja ya, agar yang lain pun tahu termasuk dengan sayanya. Nah seperti itu ya. Selain dari Bisky tentu saja ada beberapa key lain yang didukung dengan menggunakan firmware ini. Nah ini adalah untuk firmware yang untuk key yang lain ya, selain Bisky ada DCW dan lain-lainnya, Powerful juga. Nah untuk Powerful ini tidak semua frekuensi didukung pada satelit-satelit tertentu, jadi hanya biasa 3 C-band saja. Selebihnya tuh harus kita inputkan secara manual. Saya sudah tunggu lebih malah dari setengah jam tetap tidak bisa. Nah jadi semudah itu saja sih ya. Nah kemudian untuk tampilan menu yang lain jika kita perhatikan selain daripada setting tadi ya, ada juga pilihannya itu adalah preference. Nah untuk preference ini ada system setting. Pada bagian system setting, nah tentu saja untuk receiver ini dengan menggunakan firmware yang kita gunakan saat sekarang ini sudah mendukung untuk Dolby Audio. Jadi untuk Dolby Audio jangan lupa nanti di set HDMI ini di set ke HDMI RAW. Pastikan perangkat yang digunakan adalah mendukung. Jadi di sini saya pakai PCM saja ya, saya tidak akan menggunakan fitur untuk Dolby-nya. Pilihan-pilihan lain adalah seperti yang terlihat standar saja sih sebenarnya. Kemudian kita lihat juga ada PVR config, misalnya adalah untuk record dan time save. Untuk PVR formatnya bisa disimpan dalam bentuk TS maupun PS, jadi silakan nanti ditentukan saja. Untuk file size maksimum adalah 4 GB. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin ngelimit misalnya di 2 GB, silakan di set di 2 GB saja. Time shift, nah ini momennya bisa kita bikin off atau bisa kita bikin auto atau pause. Nah di sini saya pilih adalah pause ya. Jadi kalau seandainya ada momen penting pada saat kita menonton, maka channelnya bisa kita pause untuk sementara waktu atau kita hentikan untuk sementara waktu. Time shift length-nya ini juga ada pilihan waktunya, maksimum adalah 2 jam. Nah kemudian untuk pilihan-pilihan yang lain, time shift ini bisa langsung di-record atau tidak. Nah ini saya pengennya sih tidak di-record saja, menghabis-habiskan memori saja ya. Nah jadi untuk fitur time shift ini ya seperti itulah ya. Jadi kita cobakan juga untuk time shift ini. Kemudian ada pilihan untuk AV. AV ini ada OSD setting. Nah untuk resolusi tentunya sudah mendukung Full HD. Kemudian selanjutnya untuk pilihan-pilihan yang lain sih sepertinya hanya itu saja ya. Nah sekali lagi ya untuk receiver ini, untuk fitur Bisky dan Powerful tuh dia mendukung, namun beberapa bagian itu harus diinputkan secara manual, tidak bisa dimasukkan secara auto atau tidak bisa berfungsi secara auto. Tidak ada YouTube-nya dengan menggunakan software ini pastinya. Kemudian kita cobakan ya untuk satelit ST2 Ku-band yang ini ya, apakah dia mendukung. Kita coba di Animal Planet saja seperti ini. Nah itu untuk kualitinya kita dapat di 62% gitu ya. Nah ini sudah open nih, kita coba lihat apakah dia lancar atau tidak, apakah dia suka freeze atau tidak. Kita coba perhatikan saja.
Untuk receiver ini dipastikan tidak mendukung untuk T2MI dan juga tidak mendukung untuk multi stream, tidak mendukung untuk kedua fitur tersebut. Namun dipastikan dia ini mendukung untuk HVS Plus dan HEVC. Jadi teman-teman yang ingin nonton channel-channel HEVC seperti yang terdapat pada Taicom 68 Kuben itu sangat bisa sekali. Begitu juga apabila teman-teman ingin misalnya menonton channel-channel HVS Plus seperti yang terdapat pada Cinasat 6D Ceben, itu bisa, sangat bisa sekali. Namun sekali lagi untuk receiver ini tidak mendukung dengan menggunakan firmware ini ataupun menggunakan firmware manapun, karena hal ini dikarenakan keterbatasan hardware yang dia miliki ya. Tidak mendukung untuk T2MI dan juga tidak mendukung untuk multi stream. Baik, demikianlah video review singkat kita terkait receiver Konsat IMEC 899 HVS Plus ini dengan menggunakan softwarenya K9 Plus Ultimate ya. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.